Pak, bagaimana sih menurut Bapak mengenai investasi di berbagai aset kelas untuk mengurangi resiko di tengah penurunan saham? Nah, seperti kita tahu kan saham tahun ini kan agak sulit ya Pak ya, nggak gampang ya. Naik turun dan perubahannya itu cepat sekali. Misalnya kayak hari ini bagus, tiba-tiba besok udah berubah. Terus yang tadinya sektornya misalnya lagi komoditi, tiba-tiba US-nya ada kenaikan dolar, kemudian komoditinya koreksi. Nah, yang saya ingin tanya, nah untuk ngurangin resiko pada saat nih saham-saham lagi turun nih, kita tuh enaknya investnya tuh ke mana lagi Pak? Di berbagai aset kelas tuh kayak gimana Pak? Ya, ya kalau dibilang saham nggak pasti kan bukan tahun ini, setiap tahun kan juga seperti itu. Iya, Selalu memang. ada cerita baru, ada aja. eh, Mana pernah tahun lalu kita bahas AI rally misalnya, tapi nggak ada kan. Terus tahun lalu komoditi rally itu cuma 2022, 2018 mungkin sampai 2021 batu bara itu sektor yang dijauhi gitu. Katanya tidak green lah segala macam. Ini kalau mengharapkan sesuatu yang pasti di dalam investasi, apalagi yang saham itu, ya menurut saya sangat tidak mungkin sih. Kemudian kalau dibilang apa ya diversifikasi yang bagus ya kalau secara konvensional kan pasar uang gitu kan nggak turun-turun gitu ya, deposito lah gitu. Tapi di sisi lain kalau menurut saya yang bisa jadi pilihan itu adalah dolar. Jadi secara statistik setiap tahun ketika IHSG turun, biasanya dolar itu untung. Dolar bukan investmentnya, tapi mata uangnya. Contoh aja tahun ini misalnya. IHSG-nya sampai sekarang kan, ya year to date mungkin cuma 1-2%. Tapi kan dolarnya dari mungkin awal tahun 14.8 atau 14.7, sekarang 15.500. Jadi dolar itu menurut saya adalah diversifikasi yang paling bagus terhadap saham, terutama IHSG, karena setiap kali IHSG-nya negatif, biasanya dolarnya positif gitu. Oh, dolarnya dalam arti di sini tuh maksudnya beli dolar dalam arti banknote-nya. Oh, I see. Jadi kita beli ke bank atau ke money changer banknote-nya, kemudian kita simpan atau kita juga bisa taruh di bank dengan bentuk deposito dolar. Mungkin gitu ya, Pak ya? Nah, itu kelemahan di Indonesia. Jadi bank di Indonesia itu kredit dalam bentuk dolarnya itu bisa dibilang hampir tidak ada, karena kebanyakan kreditnya rupiah. Makanya deposito dolarnya itu kayak mau nggak mau, kamu mau taruh ya taruh, kalau nggak ya sudah. Bunganya juga dikasih ala kadarnya gitu. Fed Fund Rate sekarang 5%, di sini mau cari deposito dolar 2% aja sudah susahnya setengah mati. Udah begitu, ketika kita taruh dolar, oke, minimum saldo ya untuk sebagian orang nggak ada masalah. Tapi ada juga dormant, ya. Kamu nggak ada aktivitas selama sekian bulan, itu kena dormant, ada fee-nya lagi gitu. Belum lagi biaya adminnya setiap bulan. Jadi deposito dolar di Indonesia itu tidak menguntungkan malah. Mungkin lebih untung taruh di rumah. Tapi taruh di rumah saya bilang money changer Indonesia juga kurang bagus. Iya. Masa uangnya lipat sedikit sudah berkurang nilainya. Kita bawa ke luar negeri kan sudah lecek-lecek juga masih laku gitu. Benar. Jadi dolarnya untuk Indonesia kurang. Nah, sebagai alternatif ya mungkin kita bisa taruh di Indon. Sekarang kan banyak bank yang prioritas jualan Indon gitu ya. Kalau tidak di reksadana dolar juga ada reksadana dolar yang investnya ke Indon, ada yang investnya ke saham rupiah, ada juga investnya ke saham luar negeri. Tapi kalau dengan membeli itu berarti kita terpapar pada resiko naik turun harga juga sih. Tapi kalau ditaruh di bank itu sudah bukan tumbuh lagi, sudah pasti tergerus sama biaya admin dan lain-lain. Kalau yang rupiah kita masih bisa dapat deal bagus gitu. Tapi kalau yang dolar setahu saya kurang. Tapi secara statistik, secara matematis, atau kita kira-kira aja lah, tahun ini IHSG nggak kemana-mana, dolarnya kan sudah untung mungkin, I don't know, mungkin hampir 5-6% kan. Jadi itu bisa menjadi diversifikasi yang baik. Oh, I see, oke. Jadi bisa juga diversifikasi dalam bentuk banknote US dollar. Nah, bagaimana kalau dengan mata uang lain seperti Sing dollar, Pak? Sing dollar seperti kita tahu juga naik terus ya. Ini aja udah kayak
berapa ya sekarang, udah 12.000 apa? Kayaknya waktu kemarin lockdown dibuka itu saya masih ke sana masih 11.000 atau 10.000 lah something, aku lupa deh. Nah kalau in Sing dollar gimana Pak? Ada view nggak? Saya terus terang tidak begitu memahami kalau soal currencies ya. Kalau dari berita atau info yang saya baca, pada dasarnya inflasi tinggi itu menjadi masalah di seluruh negara. Cara menanganinya juga beda-beda. Misalnya kalau kayak kita, harga beras mahal, Pak Jokowi impor dari Thailand, dari Vietnam, dari negara manapun yang masih mau ekspor berasnya. Walaupun ada komplain dari dalam negeri. Ya kenapa? Karena kalau dibiarkan harga beras jadi tinggi gitu. Nah, itu yang ini atau produksi dalam negeri gitu ya. Tapi kalau negara kayak Singapura, ketika mereka menghadapi inflasi tinggi, mereka tidak bisa produksi dalam negeri. Itu kan pulau cuma kecil, sumber daya juga terbatas. Semua barang mereka impor. Ya. Sayur impor, daging impor, yang dipakai impor, semuanya impor. Bahkan tenaga kerjanya juga impor dari mana-mana gitu. Nah, supaya mereka punya harga barang turun, maka opsinya adalah menaikkan suku bunganya. Jadi bikin currency-nya kuat. Kalau currency-nya kuat, otomatis dia import dulu $1 10.000, sekarang $1 bisa 11.000 atau 11.500. Sehingga harga barangnya jadi lebih murah. Jadi kalau saya lihat di Singapura itu, kurs itu juga menjadi salah satu alat kendali inflasi. Nah, mungkin karena sekarang masalah inflasi tinggi di sana, kursnya ya jadi agak kuat karena mereka juga menetapkan suku bunga yang agak tinggi. Nah, jadi pada akhirnya kembali ke suku bunga sih. Jadi kalau suku bunganya naik tinggi, ya otomatis mata uangnya akan menguat dan sebaliknya. Singapura itu ratingnya AAA, lebih tinggi daripada Amerika. Amerika kan kemarin AA, kalau Singapura itu AAA. Oh, pantesan. Oke, jadi itu yang menjawab kenapa mata uang Singapura itu selalu cenderung naik ya, karena mereka memang import country ya. Jadi mereka butuh currency mereka kuat, jadi bisa beli apa-apa lebih murah ya. Dan negara kita itu kebalikan ya, Pak ya? Sorry, maksudnya dalam konteks sekarang kan inflasinya sedang tinggi. Jadi mengendalikan inflasi itu salah satu caranya. Tapi apakah akan selalu kuat? Ya mungkin case by case. Iya, benar sih. Tergantung kondisi nanti sama policy dari pemangkunya nanti siapa, kita juga nggak tahu ya. Memang ini nggak ada yang bisa tahu sih untuk kebijakan satu negara pastinya. Oke. Nah, terus kita akan nanya berikutnya, bagaimana sih mempertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian dari portfolio ke instrumen keuangan lainnya selain saham? Jadi mungkin kan teman-teman ada yang risk profile rendah, atau mereka yang kerja, mereka kan harus tetap berinvestasi, tapi mereka nggak bisa mantau nih Pak, mungkin kalau di saham. Kira-kira alokasi kemana sih? Mungkin Bapak sebagai orang yang udah lama berkecimpung di pasar keuangan mungkin bisa kasih sedikit insight Pak. Oke, kalau untuk saham terus terang saya kurang begitu menguasai, tapi kalau untuk reksadana yang biasanya kita sarankan itu adalah 50-70% di produk yang sesuai risk profile. Jadi kalau misalnya saya orangnya agresif, 50-70% di saham. Kalau saya konservatif, 50-70% di reksadana fixed income gitu. Nah, cuman kita bagi aset kelas itu jadi 4 ya. Yang pertama reksadana yang agresif. Reksadana agresif itu otomatis reksadana saham. Kemudian reksadana campuran yang banyak sahamnya. Karena campuran di Indonesia itu bisa dibagi jadi 2. Campuran yang banyak sahamnya sama campuran yang banyak obligasinya. Kemudian reksadana yang konservatif. Ya, itu jadi aset kelas pertama reksadana agresif, saham dan campuran banyak saham. Yang konservatif adalah pendapatan tetap dan campuran yang banyak obligasinya. Itu yang konservatif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah reksadana dengan regular income. Sekarang banyak reksadana sudah ada bagi hasilnya. Kalau di Panin contoh kayak ada namanya Panindana Pendapatan Berkala. Setiap tanggal 5 kita bagi hasil Rp5. Berapapun Anda beli kita baginya Rp5, seperti itu. Jadi sekarang misalnya harganya 1.040. Kalau kita beli misalnya di 1.040, berarti setiap tanggal 5, setiap bulan kita akan bagi hasil Rp5, setara Rp60 per tahun.
Rp60 dibagi 1.040 ya mungkin 5,6-5,7%. Tapi pokoknya bisa naik turun. Ya. Nah, cuma bagi hasilnya tetap. Ada juga reksadana terproteksi. Jadi terproteksi biasanya tergantung, kalau corporate 3 bulan sekali, government 6 bulan sekali. Jadi aset kelas yang ketiga itu. Jadi yang pertama agresif, yang kedua konservatif, yang ketiga regular income, yang keempat itu reksadana dolar. Nah, jadi ada 4 aset kelas. Dari 4 aset kelas ini, misalkan kalau saya profilnya agresif, 50-70% di reksadana yang profil agresif, sisanya misalnya saya 70, kan 30-nya 10-10-10. Kalau misalkan saya orangnya konservatif, 50-70 di reksadana fixed income, sisanya dibagi. Atau saya senangnya regular income. Pokoknya saya maunya terima hasil terus. Ya udah 50-70 di reksadana yang regular income, sisanya dibagi ke tempat yang lain. Jadi tidak ada angka pasti berapa sih, kita pakai feeling saja. Cuma feelingnya ya 50-70, sisanya dibagi rata. Oh, oke. Pak, kalau misalnya kayak jujur sih untuk yang kayak di luar saham itu aku nggak banyak invest. Baru kemarin itu aku mulai masuk ke reksadana. Nah, tapi kadang ada yang kayak kenapa sih nggak beli kayak yang kemarin tuh yang baru keluarin Pak, yang OKI ya, obligasi ya. Kalau Kayaknya kayak bukan panen aset kalau itu. oh bukan panen aset. Ya, kita nggak bikin proteksi yang isinya oke sih. Karena biasanya kalau bukan perusahaan TBK, kita agak pilih-pilih sih. Oh, oke. Jadi berarti yang di tempat Bapak itu rata-rata diinvest ke company yang memang TBK ya, Pak ya? TBK itu salah satu pertimbangan, bukan yang utama. Kita juga pernah terbitkan yang isinya angkasa pura. Tapi kalau untuk yang lain-lain, ya tergantung fund manajernya, mereka nyaman atau tidak gitu. Karena pada dasarnya terproteksi itu nggak ada jaminan, tidak ada siapapun yang menjamin. Kalau dia gagal bayar ya tanggung sendiri. Sudah ada kejadian juga obligasi reksadana proteksi atau obligasi gagal bayar. Jadi kalau misalnya fund manajernya merasa tidak nyaman bukan berarti dia bilang itu kan gagal bayar ya. Mungkin nggak cocok aja, dia punya risk profile dengan kita. Jadi ada yang kita ambil, ada yang nggak kita ambil. Kadang-kadang kita mau ambil tapi cangkangnya belum dapat persetujuan dari OJK, bisa juga seperti itu. Oke. Nah Pak, terus ini kalau dari sisi reksadana, bagaimana cara terbaik untuk membagi investasi antara saham dari berbagai industri atau sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu? Nah kalau itu di reksadana kan sudah dibagi-bagi, jadi reksadana itu hampir tidak ada yang ke satu sektor gitu ya. Sekali dia reksadana Sri Kahati atau reksadana indeks, misalnya kayak LQ45 atau Sri Kahati IDX 30, itu juga ke 5, 6, 7 sektor gitu. Jadi di reksadana sendiri sudah dilakukan diversifikasi. Di reksadana yang aktif pun kalau saya perhatikan fund manajernya di fund flagshipnya juga, mereka juga nggak terlalu terkonsentrasi. Kalaupun dia banyak di bank, itu biasanya karena banknya itu dia punya market cap memang besar. Oke. Jadi kalau dari reksadana itu sebenarnya udah cukup aman ya Pak. Jadi sama fund itu udah diversifikasi secara sektornya. Jadi udah cukup aman. Kita yang misalnya awam pun tinggal serahkan. Jadi nanti fund atau FM yang udah akan milih ya Pak ya. Ya betul, jadi diversifikasi dilakukan oleh manajer investasi, dan kalau dari pengamatan saya ya ada yang diam-diam aja, ada juga yang baru 2 minggu sudah ganti gitu. Jadi memang tergantung style masing-masing orang gitu. Pak, apakah ada satu sektor atau industri yang dianggapnya lebih stabil karena memiliki kinerja yang lebih baik selama periode penurunan saham? Jadi kalau pas sahamnya turun di reksadana yang Bapak punya itu ada yang lebih stabil, nggak turunnya nggak terlalu jauh kayak gitu? Menurut saya kalau saham lagi turun ya turun aja kan. Contoh kayak sekarang perbankan itu kan labanya selalu naik, dividennya juga besar, semuanya selalu positif. Ya kalau aslinya lagi naik sell turun ya turun aja, walaupun dia big four kan. Iya benar-benar. Jadi kalau konteksnya harga saham
sama kinerja perusahaan itu berbeda. Kinerja perusahaan itu bisa bagus sekali, tapi harga saham mengikuti sentimen. Oh, oke. Oke, oke. Eh, apakah ada aset kelas tertentu seperti instrumen investasi yang memiliki kinerja baik selama periode penurunan saham? Nah, kok ini sama sih. Pertanyaannya sih Franklin bikin. Oh, mungkin yang tadi kan sektornya, tapi ini adalah aset kelasnya. Kalau aset kelas atau instrumen investasi yang kinerjanya itu boleh dibilang stabil. Jadi misal sahamnya naik turun, ini stabil. Apakah itu reksadana yang pendapatan tetap kayak gitu, Pak? Kalau yang reksadana pendapatan tetap isinya obligasi pemerintah, dia naik turun juga kayak saham. Oh, oke. Jadi kalau saham pas lagi turun kayak sekarang karena suku bunga yang mau naik gitu kan tinggi, ya reksadana pendapatan tetap juga turun. Nah, reksadana yang banyak obligasi korporatnya juga bisa naik turun karena obligasi korporat tidak berarti harganya selalu naik, tetap bisa naik turun gitu. Jadi yang tidak itu menurut saya itu mungkin pasar uang. Dan kan pasar uang ya hasilnya juga terbatas. Yang lain adalah ya mungkin kayak dolar gitu, dolar atau mungkin saham luar negeri. Jadi contoh kayak IHSG tahun ini kan nggak kemana-mana. Seri ke hati masih agak lumayan. Tapi S&P 500 naik belasan persen. Iya. Nah, ya jadi kalau kita bicara aset kelas itu diversifikasinya memang mau nggak mau sudah harus beda currency sih. Kalau kita investnya terus di Indonesia itu tetap ada country risk lah. Kalau lagi kurang bagus atau kitanya bagus tapi asetnya lagi tarik dana dari Indonesia, ya tetap turun juga gitu. Turun ya. Oke. Oh ya, kebetulan kemarin itu ya Pak, aku pernah dengar waktu awal tahun itu kan ada saham komoditas yang turunnya jauh. Waktu itu ada rumor bahwa salah satu insurance itu membubarkan unit linknya dia. Nah, kalau kayak unit link itu dibubarin, investasinya itu di mana banyak kan saham komoditas semua. Nah, apa sih yang kalau misalnya mereka bubarin kayak gitu, berarti semua barang itu kan langsung dijualin on spot gitu ya Pak? Jadi nggak ada waktu tunggu ya? Ini boleh tahu yang kena kasus atau yang nggak kasus? Memang kayaknya dibubarin aja gitu Pak. Oh, oke. Ya, ini kita ngomong bisnis lah ya. Manajer investasi itu kalau dia mau ibaratnya BEP ya, kita ngomong BEP ya. Menurut saya, ini cuma perkiraan saya dari pengalaman kerja ya, minimal tuh 5T. 5T, 5 sampai 7,5. Itu mungkin sekedar BEP ya. Tergantung cost-nya sih. Kalau ada yang gajinya gila-gilaan ya cukup juga gitu. Untuk bisa tumbuh dan survive, menurut saya 10. Itu sudah oke lah, dia bisa ya untuk long term bisa bertahan gitu. Nah, kalau misalkan dia terus-menerus di bawah angka tersebut, sekali lagi ini bukan suatu kepastian ya. Ya, maka ibaratnya ya mungkin bayar gaji ya pas-pasan aja gitu. Bayar gaji, bayar sewa, bayar semuanya, pungutan OJK dan lain itu pas-pasan. Nah, kalau misalkan karena mungkin bisnisnya kurang kompetitif, kurang dapat diterima oleh masyarakat, maksudnya penjualannya nggak gitu bagus, ya lama-lama ya mungkin daripada rugi terus ya sudah mungkin dibubarkan kan. Ini kayak bisnis saja lah, kita buka toko, tokonya sepi, ya kita ganti barang ya kita tutup tokonya gitu kan, daripada gaji jalan terus kan. Nah, itu sangat normal sih. Jadi kalau perusahaan bisa tutup, perusahaan manajer investasi karena pertimbangan bisnis juga bisa tutup. Nah, kalau misalkan perusahaannya tutup karena alasan bisnisnya kurang kompetitif, kan dana kelolanya nggak besar, Bu. Kalau dana kelolanya nggak besar dibubarin, ya nggak ada efeknya apa-apa ke saham. Misalnya dia punya dana 100 miliar. 100 miliar kan nggak di satu perusahaan, kan disebar-sebar. Mungkin satu perusahaan cuma berapa M gitu. Nah, kalau dia jual kan, jual berapa M di market, nggak akan menggoyang harganya atau apa. Gitu. Ya, jadi kalau konteksnya perusahaannya bubar karena mungkin bisnisnya kurang kompetitif, biasanya dana kelolanya juga tidak besar, sehingga kalaupun dijual di market ya sudah harga market saja. Kalau perusahaannya gede sekali, kemudian bermasalah, dia harus lepas barang banyak, nah mungkin itu bisa menggerakkan, bisa bikin pasar bermasalah. Tapi kan kalau dia perusahaannya sudah besar kan berarti dia sudah bisa tutup cost, ngapain harus dibubarkan?
Kayak ganti, kayak mature gitu bisa nggak Pak? Karena produk ini udah terlalu lama, terus kayak mereka harus ganti produk, jadi itu dibubarin gitu. Bisa nggak Mbak?